Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 1 Ambarawa, Budi Hansati MPD, beserta Bapak Ibu Guru IPA SMA Negeri 1 Ambarawa. Selamat datang di acara pengibasan budaya positif program Guru Penggerak Angkatan 7. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir dalam acara ini. Semoga apa yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Perkenankan saya membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ambarawa. Acara yang ketiga, inti dari acara aksi nyata. Kemudian acara yang keempat, diskusi. Dan yang kelima, acara penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala SMA Negeri 1 Ambarawa. Kepada Ibu Budi Hansati MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman calon penggerak angkatan 7, yang saya hormati teman-teman calon penggerak angkatan selanjutnya, dan sebagai peserta pementasan ataupun presentasi budaya positif dan aksi nyata calon penggerak yang ke-7 di rumah ini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruang ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam kita tujukan kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Teman-teman peserta pemimbasan diseminasi budaya positif Guru Penggerak Angkatan ke-7 yang berbahagia, hari ini kita akan menerima pengimbasan. Kita akan melihat seperti apa, dan semoga kegiatan ini sangat bermanfaat untuk kedepannya. Tidak ada yang sempurna. Satu sisi saya sebagai kepala sekolah pengennya kelas ada gurunya semuanya. Tapi satu sisi dari kementerian ada kegiatan guru penggerak yang terus setiap saat, dan otomatis juga ada pemimbasan, kemudian ada aksi nyata. Belum lagi yang guru PPG, belum lagi ada kegiatan FGMB. Kalau saya sebagai kepala sekolah idealnya pengennya guru semua ada di dalam kelas. Tetapi saya mikir lagi, kalau Bapak Ibu guru ini aja saya kurung di dalam kelas saja, apa yang bisa kita tingkatkan untuk anak-anak kita kalau panjenengan tidak ada acara diskusi semacam ini? Ini sangat bermanfaat. Pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu pada saat mengajar, tetapi juga ada kegiatan yang bersamaan seperti ini. Kita atur waktunya bagaimana anak di dalam kelas apabila terpaksa harus ditinggal, ya bicaranya bocah waktu orang kami. Anak kita ajak bicara itu wah, ini tsunami. Aku ibu mau ada acara, ada banyak tamu di sana, ada hampir 40 guru bahasa Indonesia, hampir 40 tadi ya Bu Lydia yang 40, karena ada yang baru lagi
juga saya sudah mengizinkan karena biologi itu ada 3, 1 Tiffany Jupri, kemudian Bu Wahyu ada acara ini, dan maka Bu Puri saya putuskan jangan angkatan GMP kalau nanti tidak ada yang berangkat, nanti dikiranya tidak apa-apa, nanti dikiranya kepala sekolah tidak mengizinkan. Bapak Ibu semuanya harus bisa mengerti kenapa mungkin tidak diizinkan atau semua. Tetapi kalau MDMP saya berharap karena dari situlah Bapak Ibu akan bisa berbagi ilmu dan bisa mengira ilmu di MDMP itu manfaatan untuk semuanya. Bagaimana PMM-nya di MDMP itu untuk bisa digunakan secara maksimal dan masing-masing MDMP bisa saling memotivasi antar teman. Maka untuk yang di sini kita juga akan menimba ilmu bagaimana membuat budaya positif di kelas. Saya memang sudah minta kepada Pak Pras bicaranya calon-calon guru penggerak yang sudah bergerak untuk bisa share ilmu kepada teman-teman di lokasi di sekolah. Kalau panjenengan yang guru penggerak ini menang baik di dompet dhewe ilmunya ya ora manfaat untuk murid, tapi teman yang di sampingnya yang kak saya, yang belum guru penggerak, yang akan jadi guru penggerak dan yang tidak akan jadi guru penggerak kan juga pengen ngerti gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa share ilmu dan kita bisa ambil manfaatnya. Semoga di kegiatan ini bisa berjalan lancar tanpa menghalang suatu apapun. Dan saya kasih support kepada teman-teman yang di angkatan 10, 11, 12 masih proses, semoga lolos semuanya. Itu resiko sekolah, sudah resiko sekolah kalau akan ketinggal-tinggal. Tapi harapannya dalam setahun 2 tahun ini ibaratnya kok zaman dulu saya ya SPKG terus-terusan. Kalau dulu memang di SPKG itu di hari Sabtu, jadi kita gurunya dikosongkan di hari Sabtu. Tetapi untuk ini kelihatannya kalau saya mau minta Pak J sama Pak Rus ini sing PPG atau sing CGB di los nggak ngajar atau MDMP dikosongkan, kelihatannya ya juga ya. Kurikulumnya nanti tambah budak Pak J, tambah budak kelasan. Pak Rus saja sudah mungkin. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak J sudah memberikan fasilitas untuk kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak atas sambutan dari Bu Budi. Memasuki acara yang ketiga, yaitu acara inti dari aksi nyata diseminasi atau pengibasan budaya positif di SMA Negeri 1 Ambarawa. Kepada Bu Sri Wahyuni, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Alhamdulillah, matur nuwun atas kehadiran Bapak Ibu sekalian kira-kira. Ini merupakan sebuah pola pikir dari kita bertiga. Ini nanti Bapak Ibu sekalian bersama kita bertiga di sini calon guru penggerak angkatan ke-7 untuk bisa sharing kemudian diskusi tentang budaya positif. Dalam budaya positif di sini saya Bu Wika akan membahas budaya positif, kemudian Pak PS itu akan membahas tentang keyakinan kelas, dan Bu FS atau Bu Lucy akan membahas tentang segitiga restitusi. MA akan membahas tentang segitiga restitusi. Di sini saya dari mengikuti pendidikan guru penggerak. Di sini saya akan mencoba menyaringkan atau menyimpulkan bagaimana kita menciptakan budaya positif di sekolah kita, khususnya di Semanega. Jadi merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sudah Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa di Semanega, di sekolah kita tercinta ini merupakan satu-satunya sekolah di Ambarawa. Jadi merupakan sekolah favorit kita sendiri sebagai guru di SMA Negeri 1 Ambarawa harus tahu
kegiatan-kegiatan yang ada di Semalinga. Bisa Bapak Ibu lihat di situ ada Disnatalis kemarin kita Desember dengan pada saat pengambilan rapor untuk para peserta didik kita. Akurasi foto. Hubungan itu. Kemudian dari pertanyaan tadi yang sudah saya ungkapkan di depan, bahwa keunikan atau keunggulan dari Semalinga itu karena kita mempunyai budaya sekolah atau disebut dengan school culture. Ini merupakan sebuah budaya yang kokoh, kemudian bagaimana agar kita bisa tetap eksis. Nah, di sini kita memerlukan perpaduan dari semua unsur, terutama ketiga unsur, yaitu siswa, guru, kemudian orang tua. Dan nantinya di sini akan menciptakan komunitas yang baik. Kita bertanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga menjadikan Semalinga itu unggul dan sekolah favorit di masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu budaya sekolah. Jadi di sini budaya sekolah itu merupakan sekumpulan nilai yang melandasi terutama perilaku kita, kemudian tradisi, kebiasaan, keseharian kita, dan simbol-simbol yang kita praktikkan, baik kepala sekolah, kemudian petugas administrasi, kita sebagai guru, kemudian siswa dan masyarakat di sekitar sekolah. Budaya sekolah itu merupakan ciri khas kita, jadi menjadi karakter, kemudian watak, citra sekolah yang ada di masyarakat luas. Pasti Bapak Ibu guru sudah tahu semua, ini adalah misi dan visi dari sekolah kita. Saya bacakan visinya, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian berbudaya dan berprestasi. Itu visi dari sekolah kita. Kemudian dari budaya positif di Semalinga itu ternyata sangat banyak sekali. Di sini saya coba merangkum dari budaya sekolah yang sudah ada di sekolah kita. Itu sangat banyak sekali, dari salam dan senyum, kemudian kita setiap kali melaksanakan upacara bendera, kemudian kita juga ada tadarus untuk yang beragama Muslim, kemudian kebaktian, kemudian seragam sekolah kita juga ada, kemudian kita juga melaksanakan sholat berjamaah, kita melakukan 5 hari belajar, kemudian selalu melakukan doa bersama, kemudian termasuk moto kita, jadi kerja keras, cerdas dan ikhlas, kemudian kreatif, kemudian kita juga ada bulan bahasa, kemudian peduli sesama. Ini sudah kita lakukan semua. Kemudian kita juga melakukan wisuda siswa atau wasana-wasa, lintas kendali soto, mengadakan buku tahunan atau katalog, kemudian bersih dan disiplin pasti, kemudian kita juga untuk mengasah kreativitas siswa ada pensi, kemudian keteladanan, ada praktek ibadah, kita mandiri dan bertanggung jawab, dan berbagai ekstra kurikuler yang kita punya. Jadi di sini perlu penegasan atau menciptakan budaya sekolah itu yang akan menjadi identitas diri, menjadi kebanggaan kita. Itu tidak hanya intra kita yang kita kembangkan intrakurikuler, tetapi ekstrakurikulernya. Dan ini yang nantinya akan menjembatani siswa untuk menjadi lebih kreatif, kemudian mengasah minat dan bakat dari siswa. Ini anak-anak menjadi pembelajaran online kelas. Nah, yang perlu kita garis bawahi, kita sebagai guru, sebagai pendidik, dengan berlandaskan atau berpedoman pada visi dan misi sekolah kita tidak hanya mencerdaskan otak peserta didik atau siswa kita, tetapi juga wataknya. Jadi harus ada 4 yang harus kita garis bawahi menjadi satu sinergi, yaitu adalah kecerdasan intelektual yang perlu kita asah, kemudian emosional dari anak-anak didik kita juga perlu kita asah, kemudian rohaninya dan sosialnya.
Berarti Bapak Ibu guru juga bisa menyimpulkan bahwa adanya budaya sekolah agar tetap eksis itu perlu keterlibatan 3 pihak, yaitu orang tua di sini yang akan mendukung kegiatan siswa, kemudian guru itu merupakan keteladanan dari siswa, kemudian akan menciptakan siswa yang berprestasi dan membanggakan sekolah kita. Nah, dari kegiatan budaya sekolah agar tetap eksis kemudian menjadi gengsi tersendiri dalam sekolah kita, itu perlu sistem yang utuh, kemudian kita harus mempunyai indikator yang jelas sehingga karakter atau watak dari siswa Semanega itu bisa kita terpotret dari luar itu secara optimal. Nah, di sini nanti akan berpengaruh pada seluruh ekosistem sekolah kita. Nah, peran apa kita sebagai guru di sini? Jadi sebagai guru di sini selain mendidik dengan benar, berarti dengan kasih sayang tanpa kekerasan sekarang, kemudian memahami bakat, minat, kebutuhan belajar siswa, kita juga harus menciptakan lingkungan suasana yang nyaman untuk belajar, kemudian kondusif dan menyenangkan, sehingga sebagai guru kita bisa memfasilitasi semua kebutuhan dari peserta didik. Nah, di masa sekarang ini, terutama dalam kurikulum merdeka, jadi kita juga harus menciptakan budaya sekolah. Nah, di sini menurut diskusi kami dari kita bertiga, untuk budaya unggul, untuk saat ini yang harus kita garis bawahi ini di dunia global itu harus mempunyai, yang pertama itu paling tidak anak-anak harus memiliki daya juang yang tinggi dan tidak menghilangkan jati dirinya, terutama sebagai suatu bangsa, dan tidak mengenal kata putus asa. Kemudian untuk di Semanega sendiri nantinya agar bisa tertanam, kemudian siswa sadar dengan sendirinya, nanti akan menciptakan siswa yang bebas narkoba, rokok, minuman keras, kemudian tawuran antar pelajar dan penyakit-penyakit para siswa kita, atau kita sebut dengan kenakalan dari pelajar. Nantinya kita harapkan kita dapat menciptakan lulusan yang terbaik yang mampu bersaing atau mempunyai daya saing di luar. Dari yang sudah kita bahas tadi, berarti di sini kita akan menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis, suasananya kekeluargaan itu sebagai faktor utama atau faktor pendukung terselenggaranya kegiatan belajar mengajar yang baik. Karena dengan suasana yang aman, nyaman, kemudian bersahabat dengan siswa itu akan tenang dalam belajar. Salah satu usaha untuk menciptakan keharmonisan tersebut yang sudah kita laksanakan di pagi hari, yang saya amati ini sudah berlangsung, yaitu budaya salam dan hormat. Jadi tiap pagi. Jadi di sini kita bisa menanamkan ke siswa itu tidak membedakan sara, sehingga terbangun tata krama secara sistemik dari siswa. Kemudian nanti pada akhirnya kita akan membangun akhlak kulkariman dari siswa-siswi kita agar menjadi siswa yang baik. Saya Bapak Ibu saya lanjutkan. Jadi di sini sekolah harus bisa melestarikan budaya lokal. Kemudian kita sandingkan dengan tren budaya global yang sudah berkembang. Jadi di sini kita bisa menekankan ke bahasa daerah. Itu perlu kita kembangkan ke siswa. Ada kamis bahasa Jawa juga, kemudian ada gamelan, kemudian tari tradisional yang kita seimbangkan atau kita selaraskan. Itu yang merupakan warisan budaya bangsa yang kita selaraskan dengan budaya global sekarang, yang anak-anak sekarang senang band, kemudian senang modern band seperti itu. Jadi harus kita selaraskan dengan budaya sekarang. Kemudian ini dari keunggulan sekolah itu tidak, saya simpulkan, tidak ditentukan oleh besar kecilnya dana yang tersedia, tetapi dari kita, komitmen dan dedikasi dari kita sebagai pendidik, guru, kemudian peran orang tua tadi untuk memajukan sekolah.
Kemudian dalam menciptakan budaya sekolah agar tetap eksis, kita harus terus membangun. Yang pertama adalah kredibilitas, kemudian akuntabilitas kinerja, sehingga akan melahirkan stigma. Oke. Terus stigma kepuasan di kalangan masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Intinya seperti itu untuk budaya positif yang kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan keyakinan kelas oleh Bapak Prasetyo Wibowo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman guru-guru hebat, calon-calon berikutnya. Pak Bin, menurut saya nanti ini kami kan ada batas durasinya. Durasinya kami itu sebenarnya 60 menit untuk bertiga. Mungkin karena tadi juga panjang, Wahyu juga ada 10 menit saja. Diskusinya nanti mungkin diskusinya hanya sebentar saja karena nanti belum. Kita tadi membatasi sekitar maksimal itu 15 menit kalau bisa. Oh iya, belum. Tetapi ini penting Bapak Ibu, kami harus mencoba untuk menularkan kesehatan di sini karena ini kewajiban PGB yang sudah lolos ini harus menularkan ilmu, siapa tahu nanti bisa diterapkan karena ini dari ilmu dari kurikulum pendidikan ini kan sebenarnya kita bagaimana mengubah sebuah paradigma SMA di sekolah-sekolah tidak harus SMK ya, mungkin dari TK sampai dengan perguruan tinggi ya, itu intinya bagaimana kita itu membentuk sebuah disiplin positif. Jadi bagaimana kita itu sebagai warga sekolah itu menciptakan lingkungan yang positif menjadi budaya yang positif. Sebenarnya bagian saya ini pembentukan keyakinan kelas ini juga penting. Ini adalah muara dari segala teori dari disiplin positif. Teorinya nanti ada restitusi, ada 5 kebutuhan, ada nilai-nilai kebajikan. Nanti itu muaranya bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas. Di kelas mungkin Bapak Ibu sudah besok di dalam kelas itu sudah ada yang tertempel gitu keyakinan kelas. Mungkin itu produk-produk yang sudah praktek begitu ya. Mungkin dari angkatannya Pak Erwan, angkatan 5, ketika yang 5 itu sudah membuat keyakinan kelas gitu. Nah di sini nanti saya akan mengenalkan Bapak Ibu bagaimana prosedurnya biar Bapak Ibu itu mengenal ternyata dari teori-teori itu disimpulkan akhirnya kita harus membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan menggeser yang namanya peraturan sekolah. Kan dulu kita mengenal ada skor dulu, skor kalau kita itu terlambat skornya 5, kalau kita tidak berangkat 10 nanti dikumpulkan terus itu tidak boleh kalau di ilmu kita itu akan intinya menggambar karir anak gitu. Jadi anak itu sebenarnya kalau secara teori filosofi diajar di Maroko itu sebenarnya kita harus memerdekakan anak. Bukan berarti pembelajarannya merdeka, tapi bagaimana kita memfasilitasi anak itu dengan potensi-potensi yang berbeda. Panjenengan tidak bisa menyamakan si A, si B itu sama, tapi berbeda. Dan cara mengajarnya juga berbeda. Kita mempunyai prosedur minimal dalam konseling, mungkin dalam membagi anak sesuai dengan tipe belajar itu is okay, tapi itu adalah minimal ya. Jadi kita bisa membagi anak berdasarkan tipe belajar yang visual, auditori, sama kinestetik. Itu sebenarnya membantu anak-anak lebih berbeda dalam pelayanan di kelas. Jadi intinya bagaimana kita membudayakan budaya disiplin ini menjadi yang positif. Yang tadinya banyak bullying, baik itu bullying antar siswa atau guru dengan siswa atau siswa dengan guru dan sebagainya, itu yang kita akan hapus. Mungkin ini sesuatu yang susah, tetapi
perlu kerja keras. Makanya ini kenapa ada diseminasi, artinya bagaimana kita mengenalkan, kita nanti bersatu untuk membentuk sekolah ini menjadi yang budaya positif. Next. Bapak Ibu, nah ini sebelum kita melangkah ke prakteknya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini kita bisa mengambil contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan jalur tidak membayar kendaraan roda dua. Prediksi jawaban pasti prediksi yang paling, nah itu keamanan. Keamanan itu paling kita biar tidak terbentur gitu. Ya, apalagi itu harus standar ya, harus ada kacanya. Mungkin Bapak Ibu yang di sini begitu rapat itu sudah pengalaman ya. Mungkin pengalaman pas dulu nggak pakai rapat itu berkepentingan apa gitu, tidak aman. Jadi di jalan itu sangat berbahaya. Nah itu artinya apa, bahwa di situ jawaban yang paling kemungkinan yang dijawab oleh banyak orang adalah keamanan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Siapa kemungkinan jawabannya apa Bapak Ibu? Pasti kan untuk keamanan dan kesehatan kan, biar kita tidak tertular COVID ini. Intinya itu jawaban kemungkinan yang terbesar jawabannya seperti nah itulah Bapak Ibu yang dinamakan nilai keamanan, safety, keamanan. Terus kesehatan itu adalah nilai Bapak Ibu. Itu yang nanti kita ambil sebagai bentuk keyakinan. Nah, kenapa kita harus menggunakan nilai-nilai itu? Karena keyakinan ini yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi kita itu di sini belajar CDP ini belajar bagaimana kita itu melatih bagaimana motivasi anak itu biar bisa muncul motivasi dari dalam. Kalau motivasi dari luar itu nanti hanya sementara Bapak Ibu. Tapi kalau dari dalam itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dimanapun panjenengan berada di lingkungan manapun itu akan tertanam Bapak Ibu. Itu yang namanya motivasi intrinsik. Nah ini sebagai landasannya adalah nilai-nilai kebajikan. Ya ini Bapak Ibu, kita bisa melihat pusat dari lingkaran itu adalah peraturan kelas. Itu kita bisa mengibaratkan adalah tata tertib sekolah. Nah sudah ada di situ. Nah kemudian bagaimana kita akan merubah tata tertib itu menjadi sebuah keyakinan kelas, ya. Itu perlu adanya nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas itu terbentuk, Bapak Ibu akan membentuk sebuah lingkungan yang positif. Jadi lingkungan positif itu dibutuhkan keyakinan kelas, baik itu di tingkat jenjang SD dan dari TK sampai SMA atau mungkin kuliah itu harus ditumbuhkan itu. Jadi nanti bisa kalau mama sudah KM itu dari TK anaknya sudah terbentuk Bapak Ibu, masuk SD tidak enak itu ya, dapat bentuk SMP, dapat bentuk SMA, dapat bentuk SMA. Jadi nanti menjadi benar-benar generasi yang positif Bapak Ibu. Tujuan kuliah dari penerapan disiplin itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter Bapak Ibu, kemudian berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kependudukan dan jabatan. Itu tujuannya secara global. Next. Ini Bapak Ibu contoh dari nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu nanti kalau bisa diambil sebagai contoh itu nilai-nilai kebajikan yang sudah ada. Nah ini Bapak Ibu itu ada bagaimana kita mengubah sebuah peraturan menjadi sebuah nilai-nilai kebajikan, ya. Itu menggeser bagaimana menggantinya, ya. Nah
Nah, di situ ada contoh pembalikan barang di tempatnya. Nilai bagian adalah bertanggung jawab. Gitu ya. Nah, nanti kalau membuat sebuah keyakinan kelas akan terfilter, akan menjadi sederhana Bapak Ibu. Contohnya peraturan ada tidak boleh keluar dari jaminan dan itu kan tentang bagaimana menghormati waktu ya. Itu nanti bisa kita mix dari sederhana menjadi menghormati. Itu Bapak Ibu. Kelebihan dari keyakinan lalu nah, sifatnya abstrak Bapak Ibu kalau keyakinan bukan konkret. Kalau peraturan itu bersifat konkret Bapak Ibu. Nah, jadi kelihatan bahwa ini loh tidak boleh terlambat. Kalau terlambat nanti dapat hukuman. Kita akan menghindari itu Bapak Ibu. Kita akan menggeser sebuah ini tidak mudah Bapak Ibu, makanya ini perlu nanti komponen sekolah itu harus tahu semua tentang budaya positif. Tahapan menciptakan program kebahagiaan Bapak Ibu di sini ini yang paling juga penting Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti melihat atau praktek di kelas ini apa ya, memperdalam keyakinan kelas. Urutannya seperti ini Bapak Ibu. Pertama, melihat dasar kebajikan yang akan disusun tadi ya, tadi dasar KWK. Kemudian tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama. Jadi tidak semua nilai kebajikan itu dipakai Bapak Ibu. Jadi nilai kebajikan ini bisa kita pilih-pilih, bahkan nanti bisa digunakan tidak hanya keyakinan kelas Bapak Ibu, bisa untuk visi-visi kelas atau visi-visi sekolah. Visi-visi sekolah itu landasan fundamentalnya dari nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang dari kementerian itu yang kita harus praktekkan itu adalah itu apa? Project P5 ya. Atau profil pelajar Pancasila itu ada nama-namanya, yaitu nilai-nilainya, salah satu nilainya. Tapi kita nanti bisa menggunakan nilai yang next. Pembelajaran keyakinan kelas ini ya Bu. Sifatnya abstrak ya Bapak Ibu, keyakinan itu. Kemudian keyakinan berupa pernyataan pernyataan baru, bukan kata tapi pernyataan. Nanti ada contohnya. Kemudian sifatnya bentuknya positif. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, jadi nanti dibatasi 3 sampai 7 kalimat Bapak Ibu. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuai dengan yang dapat ditetapkan di lingkungan tersebut. Jadi nanti di kelas kan ada di antara kelas 1, 2, nanti berbeda sesuai dengan objek. Nah, subjek kalau kita itu sekarang bukan objek tapi subjek pembelajar. Karena nanti berbeda, subjeknya berbeda. Kemudian semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam membuat ini, gurunya, ya, siswanya bersedia meninjau kembali nilai-nilai. Jadi keyakinan itu bisa luntur kita membuat susah-susah pakai curah pendapat, lama-lama luntur bisa luntur. Makanya kita perlu adanya ini yang terakhir yaitu bagaimana kembali keyakinan lewat apa? Lewat ya evaluasi, refleksi, pendalaman. Jadi nanti ada pendalaman begitu. Dan dari nanti ada pendalaman kita, misalkan kita mau ngajar itu, nah kita coba masukkan pendalaman tentang keyakinan kelas. Next. Prosedur. Prosedur ini yang nanti Bapak Ibu praktekkan di kelas. Ya, jadi yang pertama yaitu siswa melakukan curhat pendapat tentang peraturan yang disepakati. Jadi ada peraturan sekolah, nanti ditampilkan apa tuh peraturan yang ada di Semalega itu apa. Terus apa yang mau dipakai? Jadi peraturan itu mana yang mau dipakai? Ya. Kemudian sepakati. Oh ini Pak, ini ya. Nah nanti setelah sepakati, kemudian
kemudian mencatat semua masukan murid. Jadi kita dalam pendapat itu murid harus punya pendapat, kita mencatat semua, kemudian menggunakan kata positif. Jadi peraturan itu ada yang negatif loh. Karena tidak boleh merokok, kita tidak boleh kalimat negatif, tidak boleh terlambat apa yang negatif itu menjadi kalimat yang positif. Kemudian pendalaman pemahaman peraturan menjadi kenyataan kelas. Jadi bagaimana nanti sebuah peraturan yang sudah dicatat itu dialihkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Ya, kalimat-kalimatnya seperti apa? Misalkan tidak boleh merokok, nanti menjadi keyakinan kelas nilai kebajikannya itu apa? Nanti ada contohnya baru. Kemudian terdiri dari 3 sampai 7 titik keyakinan saja. Dan biar kenapa tidak banyak-banyak? Ya, biar anak itu mudah menghafal. Kalau terlalu banyak nanti tidak hafal. Kemudian menjauhkan dan menyetujui. Ya, nanti keyakinan kelas itu tidak hanya dicatat oleh ibu, tapi harus diteken atau ditandatangani oleh ya gurunya sama anak-anak. Kemudian dilekatkan di dinding kelas yang mudah terbaca. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah melihat 10-10, 10-4 atau 10-10 yang lain. Next. Nah ini Bapak Ibu contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas, nah itu bentuknya pernyataan ya Bapak Ibu, bukan kata, pernyataan. Nah, kalau nilai kebajikan bentuknya kata ya, menghormati, peduli, dibentuk sebuah pernyataan. Itu kelas. Satu ya, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, itu nanti berkata juga. Kalau kelas 5 jangan selalu bersikap positif, ya, lebih agak umum. Karena perkaranya sudah tidak. Kemudian ya, kelas 7 kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Itu itu ada komponen nilai-nilai bisa macam-macam menghormati, ada toleransi, ada kerjasama dan lain sebagainya. Next. Nah, dokumentasinya. Next, ini bagaimana kita membuat sebuah konten dengan sebuah pengantar biar anak-anak itu tahu, oh ini loh, bagaimana kita membuat sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Itu harus dijelaskan dari awalnya. Nah itu ya, karena waktunya udah saya dimulai. Peraturan sekolah. Nah ini baru kami mendapatkan kesiswaan tentang peraturan kelas ini yang sudah pernah terjadi loh. Ya mungkin tahun ini tidak diterapkan karena kita IKN dan sudah tidak ada seperti itu. Tidak boleh. Itu akan mengurangi melukai tentang apa ya, belajar yang merdeka. Itu Bapak Ibu, kita bisa ambil beberapa di situ. Ya, misalkan satu peserta didik terlambat mungkin tidak tahu, itu kan peraturan baru, sifatnya konkret. Kemudian yang tentang perilakunya, membawa ke sekolah, mungkin di poin 15 misalkan ya, mengancam peserta lain, itu kan tidak boleh. Kalau kita mereka belajar, tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman, tidak ada pressure. Jadi benar-benar anak itu akan benar-benar mengeluarkan semua bakatnya tanpa ada tekanan. Kalau anak-anak sudah tertekan kan tidak mungkin dia akan mengeluarkan, apalagi sudah dikucilkan. Di sini nanti Bu Fusi akan menjelaskan tentang restitusi, tentang 5 kebutuhan penting dari anak-anak. Jadi bedanya peraturan dengan nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya kalau peraturan itu sifatnya stimulus respon. Jadi ada stimulus, ada respon. Jadi misalkan anak itu berbuat, pasti ada sanksi. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang menang siapa? Ya yang punya peraturan. Anak pasti kalah. Dan anak akan termotivasi untuk tidak suka dengan peraturan. Kemudian untuk yang keyakinan kelas itu sifatnya sama-sama menang Bapak Ibu. Anak
anak-anak ya bisa termotivasi untuk berubah, sekolah juga terbantukan dengan menjadi lingkungan yang lebih positif. Gitu. Dan anak-anak itu lebih termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi dari dalamnya itu keluar. Kalau udah keluar itu anak itu nyaman di sekolah, itu ingin bawaan itu ingin makan. Tapi kalau ini ya, itu 5 kebutuhan ya. 5 kebutuhan itu ada freedom, kebebasan. Anak-anak itu kenapa tuh kalau berbuat kesalahan itu pasti ada sebabnya loh. Itu ciri-ciri dari keyakinannya yang kita bagikan itu seperti itu loh. Jadi bedanya itu di stimulus respon. Kemudian kalau di peraturan di nilai kebajikan itu kalau di nilai kebajikan itu menggunakan teori kontrol. Jadi teori kontrol itu bertolak belakang dengan stimulus respon. Stimulus respon itu digunakan atau lebih ke arah sifatnya ke arah peraturan sekolah. Kemudian kalau teori kontrol itu arahnya ke nilai kebajikan atau keyakinan. Nanti ada juga kebutuhan 5 kebutuhan ini, kenapa anak itu kok jadi menganggap bahwa yang stimulus respon itu menganggap bahwa anak yang bersalah itu sama semuanya itu ya manusia itu sama bersalah gitu. Menganggap bahwa masalah itu dia punya masalah itu dia salah, menganggap bahwa itu melakukan kesalahan ya kamu itu salah. Tetapi kalau yang teori kontrol itu anak salah itu mempunyai alasan, mempunyai tujuan. Kenapa dia itu melanggar? Dia punya alasannya, tujuan. Nah, tujuan ini ada korelasinya dengan 5 kebutuhan gitu ya. Ada kebebasan, ada kesenangan. Karena itu mungkin tidak pernah masuk kelas, di jamnya siapa lagi. Karena mungkin ada tidak dilihat kebebasannya tidak bisa jadi dia tidak bebas dengan dirinya bisa jadi, atau mungkin karena tidak senang, fun, ada kebutuhan, ada fisiologi misalkan tentang saya tidak pernah masuk di kelas karena anak-anak itu sering jajan ini ya, karena memenuhi fisiknya, fisiologinya. Jadi ada 5 kebutuhan yang nanti berhubungan dengan keyakinan kelas ini. Kemudian ada 5 kontrol, 5 posisi kontrol. Bapak Ibu sendiri sebenarnya guru BK ini dilatih untuk bagaimana kita itu tergerak, hatinya itu tergerak. Makanya Bapak Ibu itu di ini kita sharing itu biar ada tergeraknya sendiri. Nanti kalau sudah ikut CGB tambah tergerak. Kelas itu jadi tidak merubah atau tidak menambahi dari keyakinan. Karena keyakinan kelas prinsipnya adalah tidak boleh terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak nanti siswa tidak akan pernah bisa menghafal. Harusnya simpel aja sedikit dan anak itu benar-benar bisa menghafal. Kata-katanya juga kalau bisa yang menarik. Kemudian tadi yang berhubungan dengan Bukomi, keyakinan kelas yang dipraktekkan apakah masih ada yang kurang ya? Masih jauh itu, masih banyak. Karena kita itu intinya tadi sudah pernah saya singgung tentang bagaimana kita bergerak dan menggerakkan. Intinya apa? Kita itu bersatu. Kalau kita tidak bersatu, bergerak sendiri saja tidak akan. Siswa itu seribu sekian siswa ini tidak akan pernah bisa berubah kalau kita itu tidak bergerak semua. Dan pasti butuh proses dulu. Misalkan, oh ternyata yang kelas ini kok kita sudah bentuk, ternyata ada yang masih tidak sesuai dengan yang diyakini dan lain sebagainya. Itu biasanya nanti ada hubungannya dengan institusi ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergerak itu kan sudah memiliki teori-teori yang didapat, itu biasanya
ya bagaimana mendampingi anak-anak biar anak-anak itu bagaimana tuh biar dia itu motivasi intrinsipnya biar lewat segitiga itu sih. Jadi ya memang kita harus benar tahu teorinya dulu ya. Kalau tidak itu ibaratnya kita tuh megang tembok yang kita pegang gajah itu seperti itu. Tidak ada apa yang kita pegangi pedoman itu. Jadi harus ada landasannya, ada teorinya harus kita baca dulu, termasuk 5 kebutuhan, 5 posisi kontrol itu sebagai apa ya intinya sebuah proses untuk menuju ke sebuah muaranya yaitu keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tidak mungkin langsung kita buat terus bisa jadi buku ini. Dari atasnya itu sudah ada 5 kebutuhan pokok, resolusi. Jadi semua berdua kalau menghadapi siswa ya pakai 5 pokok. Kalau panjenengan masih menggunakan posisi menghukum ya nanti keyakinan kelas tidak akan pernah terbentuk. Semua harus benar-benar terberat dari di sini. Karena misalnya ingin belajar mengubah mindset dan saya memerdekakan anak. Bukan merdeka dalam arti anak itu terus tidak ada pembatasannya ya keyakinan kelas itu. Jadi kita memerdekakan dalam arti itu anak itu apa tuh dia potensinya apa? Potensinya misalkan dia itu bisanya musik, ya kita pembelajarannya gunakan musik. Anak ini kok pakai kalau sukanya visual ya. Jadi bagaimana menumbuhkan anak, memerdekakan anak dengan tanpa ada salah dalam memberikan pembelajaran anak. Intinya itu bukan terus bocor tidak. Tapi bagaimana anak itu bisa terfasilitasi sesuai bakatnya, kodratnya. Jadi kodrat anak itu beda-beda kalau ibu dilahirkan di dunia itu berbeda-beda. Saya, Bu Susi, Bu Wahyu berbeda. Mungkin saya bakatnya agak kurang nih dalam Bu Wahyu, seperti itu. Bisa jadi Bu Erna lebih tinggi. Ya. Nah itu kodratannya itu jadi tidak boleh disamakan. Namun pembodoh ya keras. Nah itu akan menjadi dia menjadi terkucilkan Bapak Ibu. Dia merasa kayak apalagi menggunakan 5 posisi kontrol yang merasa bersalah. Itu akan langsung biasanya yang merasa bersalah itu misalkan dipakai kata-kata kecewa dari kamu itu sebenarnya itu jadi isola dulu kalau terus itu kecewa loh apa bapak ibu ada jadi rasa karena padahal halus sama dia kan halus tuh tidak membentak ya apalagi yang menghukum menghulu malah dibuka. Nah itu anak menjadi kayak terus mundur gitu tidak ingin mengaktualisasikan bakatnya. Nah itu jadi PR-nya adalah Pak intinya dipastikan tidak dengan anak itu hanya subjek baru subjeknya. Kalau ingin nanti keyakinan kelas ini berhasil ya dari mulai dari kita. Makanya CGP itu direkrut itu biar mengubah paradigma anak-anak itu biar merdeka. Bukan dari keyakinan kelas itu terus anak bisa selesai dengan tidak bisa mengikut CGP tidak ikut PLN terus bisa terbentuk tidak mungkin. Itu ya. Jadi dari gurunya lah yang sebenarnya. Makanya CGP itu kemarin modul pertama harus di pressure dulu ya. Ini kenali dulu tentang visi-visi guru penggerak itu apa gitu ya. Yang menggerakkan nilai-nilai guru penggerak itu apa. Jadi guru penggerak itu ada nilainya juga gitu Bapak Ibu. Ini Bupati juga masih ingat itu. Visi ya. Tentang nilai-nilai guru penggerak. Nah ini karena waktunya sekolah. Nah ini yang videonya singkat aja. Ayo kita ubah. Itu intinya di situ. Jadi jawabannya sama gitu. Pasti di situ. Sebelumnya itu ada sebuah kata dari statementnya. Bagaimana kita merubah sebuah peraturan menjadi keyakinan kelas ini tidak mudah Bapak Ibu. Tapi ini supaya Bapak Ibu bisa mengingat dan bisa tersentuh hatinya yaitu di menurut statement Kofi yaitu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila
Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Apa yang ada di hadapan kita itu realitas. Anak itu berusaha, itu ada tujuannya. Anak itu kenapa dia itu kok terlambat? Terus jam 7 harusnya bisa jadi anak itu terlambat berjalan karena macet. Bisa jadi karena dia bangun kesiangan. Bisa jadi karena macet. Tidak bisa disamakan dulu. Tidak lulus itu harus diprotes institusi Bapak Ibu. Jadi ada semua ada angka-angkanya Bapak Ibu. Tidak terus kok nggak tahu ilmu. Ada yang mungkin gitu ya Bapak Ibu. Ada masih nggak mau masih terus implek gitu. Ya bisa jadi konsulat di sini. Ya, bisa dari sini betul ya. Ini perlu terjaga Bapak Ibu. Makanya sekolah kita biar nyaman dulu Pak. Di sekolah itu dibuat nyaman dulu biar anak itu senang. Biasanya bisa jadi anak itu dalam sekolah anak tidak nyaman. Tidak nyaman ada beberapa aspek. Bisa dari guru, bisa dari lingkungan, bisa dari cara mengajarnya, bisa dari aspek-aspek yang lain. Makanya Pak Bowo itu dulu buat ini cemerlang itu dia ayo betah di sekolah. Itu salah satu dan betul. Ya itu kalau sekolah itu terata ya. Catnya bagus. Kursinya diurusan dia begitu ya. Bagaimana perasaan anak kan gak nyaman. Kalau ini diurusan mungkin kita itu membuat anak itu jangan disenangi Bapak Ibu kalau ada anak yang merasa bersalah ditangani aja. Kita pokoknya di sini enjoy aja. Jangan mengoyak apa target. Ini kamu harus utamakan. Itu susah kan? Karena itu kan berbeda. Ada yang mampu matematika misalkan atau fisika, bahasa Inggris. Kadang-kadang dia nggak suka dan tidak berbakat, tidak bisa kita paksa. Itu ya. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Karena waktunya sudah gugur. Mau tanya Saya waktunya saya. Jadi mau tanya. Kalau kasih waktu ya. Kita kasih waktu di tempat yang berbeda. Sharing bersama. Bisa ya. Ini tidak berbayar Bapak Ibu. Jadi kita free. Nanti kalau kita disuruh sharing, saya siap. Teman-teman siap. Kami siap mendampingi Bapak Ibu yang mau CGP. Kami akan dampingi biar kita itu banyak yang lolos. Ini nanti jawabannya bisa beraneka ragam Bapak Ibu. Jadi jika Agus ini menjawab bahwa karena Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, itu berarti ini kita kembali pada kebutuhan fisiologisnya tadi, kebutuhan untuk bertahan hidup dari si Agus. Ya. Kemudian jika Agus menjawab bahwa karena dia senang jadi memperhatikan dia, jadi temannya itu memperhatikan. Jadi Agus melakukan hal itu karena untuk menarik perhatian, karena banyak juga anak kita yang mungkin seperti itu. Nah, kita juga harus memahami akan kebutuhan dasar tersebut. Nah, jadi di sini si Agus ini butuh apa? Butuh cinta dan kasih sayang, atau butuh untuk diterima, untuk diperhatikan dan lain sebagainya. Nah, jika Agus di sini menjawab bahwa dia ingin merasa hebat karena temannya jadi takut, nah di sini berarti ada kebutuhan untuk penguasaan atau pengakuan atas kemampuan si Agus itu tadi, bahwa ini loh si Agus tuh bisa dapat bekal makan siang tanpa dia harus membawa dari rumah. Ada pengakuan seperti itu. Teman-temannya menjadi takut, dan itu akan membuat dia menjadi merasa kebutuhannya akan terpenuhi seperti itu. Kebutuhan akan pengakuannya itu terpenuhi. Kemudian jika Agus ini masih menjawab bahwa dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena bekalnya mesti itu saja. Nah, ini berarti Agus ini butuh tentang kebebasan atau kebutuhan pilihan. Sebenarnya Agus kan ingin dari segi mungkin jadwalnya makan ayam goreng lah
seperti itu. Jadi kita bisa mengkaji lebih dalam kenapa sebenarnya kok anak-anak itu melakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Bisa jadi karena mereka itu kebutuhan 5 kebutuhan dasarnya itu belum terpenuhi seutuhnya seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di sini ada 5 posisi kontrol tadi yang sempat disinggung Pak Pras ya. Kita 5 posisi kontrol. Silakan masuk screen. Tadi saya punya video Bapak Ibu. Saya sedikit menjelaskan tentang 5 posisi kontrol dari video yang barusan ditayangkan ya Bapak Ibu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama maksudnya itu tadi saya rangkum dalam kebetulan ada video kok ini cocok gitu kan supaya lebih mudah diterimanya. Jadi ada 5 posisi kontrol gitu Bapak Ibu dalam posisi kita sebagai guru. Yang pertama di sini ada posisi sebagai penghukum. Jadi sebagai penghukum ini biasanya Bapak Ibu berkata kalau kamu tidak melakukan awas ya nanti. Itu sepertinya bahasa yang sering keluar itu seperti itu. Kemudian dalam posisi pembuat rasa bersalah, biasanya kalimat yang dikeluarkan itu harusnya kamu seharusnya tahu ibu lelah sekali mengatakan itu, ibu sampai stres misalnya gitu. Kemudian yang ketiga, jadi posisinya penghukum sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman posisi kontrol, kemudian ada sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Itu ada 5 posisi kontrol. Kemudian dari kelima posisi kontrol itu biasanya Bapak Ibu guru itu sering melontarkan kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini berarti Bapak Ibu guru berperan sebagai pembuat rasa bersalah. Kan seolah-olah dengan mengatakan hal ini akan membuat murid itu menjadi tidak berdaya, menjadi bersalah atau apa begitu, terus akhirnya akan menghambat pengembangan diri murid. Kemudian pernyataan yang berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya, mesti telat, misalnya gitu. Mesti bocah itu telat. Nah, itu berarti guru berposisi sebagai penghukum, karena menghukum seperti ada pelabelan yang diberikan kepada siswa, sehingga ini juga membuat siswa itu tidak bisa merdeka dalam mengaktualisasikan dirinya. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman, kalimatnya misalnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak, misalnya seperti itu. Nah, jadi posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, ada posisi pemantau. Biasanya kalimat yang dikeluarkan adalah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Seperti itu. Kemudian yang sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, posisi yang paling tepat untuk Bapak Ibu guru adalah sebagai posisi yang mana kira-kira? Kalau menurut Bapak Ibu guru, dari kelima posisi kontrol yang ada, yang harus kita terapkan itu menurut Bapak Ibu guru yang mana? Sebagai manajer. Sebagai manajer itu. Jadi Ribetnya apa ini? Ribetnya apa? Ribetnya beri tepuk tangan untuk Makan gratis mati. Kok belum minum jadinya? jadi
kalau bisa di teman dan pemantau ini identitas berhasil atau sukses. Nah, lebih sukses lagi jika kita pada posisi sebagai manajer. Ya, jadi sebenarnya dari kesemua ini ada poin plus minusnya. Kita lihat contohnya dalam posisi sebagai teman. Dalam posisi sebagai teman itu kan biasanya kita akrab ya dengan siswa. Tapi ternyata posisi teman itu bukan merupakan posisi yang efektif karena di satu sisi memang kita bisa ada pendekatan lebih nyaman dengan siswa supaya juga mudah mungkin untuk meluangkan isi hatinya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain siswa itu akan nggak mau nanti kalau bukan kita yang ngomong seperti itu. Jadi nggak akan nurut ketika bukan temannya yang ngomong. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, jika ternyata kita sebagai guru itu memposisikan diri sebagai teman kok di saat tertentu tidak melakukan hal itu, maka siswa akan merasa kecewa. Jadi saya kira itu basic saya, ternyata kok enggak. Nah itu saat kita tidak memposisikan diri sebagai teman yang baik bagi siswa, berarti siswa akan merasa kecewa. Jadi memang yang paling tepat adalah posisi sebagai manajer, seperti itu ya. Kemudian kita langsung saja untuk yang segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu guru sudah sering mendengar ya dengan istilah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kemudian ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi 3 tahapan dari segitiga restitusi. Saya punya ini untuk penutupnya, saya punya video praktik penerapan segitiga restitusi.
jauh supaya kemampuan menari kamu itu bisa dikembangkan dengan maksimal gitu ya, biar lebih maksimal kemudian. Iya, nanti saya ya. Terima kasih ya. Nanti setelah kamu mendapatkan kesempatan ini, seperti itu ya sih. Terima kasih. Demikian nanti praktek segitiga restitusi yang dimana dalam segitiga restitusi tadi menunjukkan bahwa dalam tidak ada tapi mengembalikan anak. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tidak kembali pada kelompok mereka, bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Harapannya dengan penerapan segitiga restitusi tadi tidak membuat anak menjadi karena kan kita merdeka belajar ya, jadi mereka tetap merdeka dalam mengaktualisasikan dirinya dengan cara yang lebih merdeka. Seperti itu. Demikian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat malam Bapak Ibu guru atas perhatiannya dari pemaparan kami bertiga tadi tentang budaya positif, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Di sini kita bertiga akan memberikan waktu sekitar kurang lebih 10 menit untuk berbagi pengalaman, share atau menambahkan dari pemaparan kami. Apabila ada yang kurang, kemudian bisa memberikan pengalaman untuk kita bisa bertukar pengalaman agar di semua negara ini bisa menciptakan budaya positif yang lebih maju untuk kebaikan anak-anak kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu saya melihat tempelan-tempelan suatu kelas itu yang membuat itu sementara ini untuk PTP atau nanti semua guru semuanya. Yang kedua, dengan tidak adanya peraturan ini kadang membuat guru itu mengatur kelas itu susah. Nah sementara ini saya membuat kesepakatan dengan siswa, tapi itu nanti makanya melanggar keyakinan kelas atau tidak melanggar yang kurikulum. Jadi nanti gini, anak yang melanggar itu yang muslim itu saya suruh istighfar. Kalau baru 1 kali berarti 10 kali. Kemudian berikutnya itu menyanyikan lagu nasional atau wajib supaya anak-anak itu lebih suka ke lagu-lagu yang nasional atau wajib. Nah itu melanggar atau tidak? Itu ada dua pertanyaan. Terima kasih.
Terima kasih untuk paparan yang disampaikan oleh bertiga. Saya mengamini, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dan saya merasa secara pribadi maupun sebagai guru atau khususnya di status siswaan itu, saya merasa saya punya banyak teman untuk nanti bagaimana kita bersama-sama, kalau istilahnya sekarang membuat keyakinan siswa gitu ya. Kita sudah berusaha menghindari, kalau dari paparan tadi, menghindari peraturan, tapi keyakinan siswa, membentuk keyakinan siswa. Apapun itu saya setuju, intinya kami mendapat lebih banyak dukungan di dalam kita nanti menciptakan budaya yang sehat, budaya yang baik, budaya yang positif di SMA Negeri 1 Ambarawa. Mau nanti bentuknya peraturan kalau sudah tidak cocok, tapi sekarang mau diganti yang membentuk keyakinan bersama, ayo aja. Yang jelas akan ini dengan adanya CGB itu akan lebih banyak pendukung, lebih banyak yang terlibat di dalam sistem. Tadi Bu Ayu tadi sempat ada paparan terakhirnya membentuk sistem nih. Nah, sistem untuk membuat anak-anak atau kita atau penghuni sekolah semaneka ini untuk memiliki budaya yang positif. Yes, punya banyak CGB, kita kerja bareng guys. Kalau yang peraturan diganti apa, menghormati diganti apa, ayo aja, setuju aja saya. Itu semuanya baik. Dan ayo, bagaimana kita segera bareng-bareng bekerja sama. Dan tadi butuh dukungan orang tua, butuh dukungan guru, itu tadi ya, sama bisa tadi. Nah, ayo, how-nya bagaimana kita menyelaraskan 3 aspek tadi untuk benar-benar mewujudkan budaya positif bersama. Ini kok orang kalau kontennya nanti bisa saya di yang lain ya. Aku nanti tahu kalau uang ya. Dari ketiga pertanyaan Bapak Ibu Guru tadi, ada Bu Dwi, kemudian Bu Poni, Bu Yohana memberikan statement untuk kita sama-sama Bapak Ibu Guru yang ada di Semaneka ini untuk saling tidak bekerja sama, bersinergi untuk membentuk anak-anak kita menjadi lebih baik. Dengan sebenarnya tadi saling berkaitan dari Bu tadi dengan tempelan keyakinan kelas itu memang sekarang mungkin baru dilaksanakan oleh beberapa CGB dan sudah merambat ke Bapak Ibu Guru. Saya ingat 10.1 itu Bu Wiwi juga sudah membentuk keyakinan kelas, kemudian di kelas juga sudah banyak sekali. Jadi ini dari komunitas yang kecil dulu, komunitas kelas, kemudian dari komunitas kelas yang sudah kita bentuk dari 1 sampai 11, kemudian untuk kelas 11 sepertinya belum semuanya. Untuk kelas 12 kebetulan saya tidak mengajar kelas 12, jadi tidak masuk kelas di kelas 12, jadi saya belum. Tetapi dari pembudayaan tadi, komunitas kecil, komunitas ini menyadarkan dalam hubungan positif yang nantinya juga akan membentuk karakter anak. Seperti itu. Kemudian untuk Bu Koni tadi tidak serta-merta dan sabuk tapi konsumen kita sehingga anak memiliki kesadaran. Intinya seperti itu, kesadaran. Jadi anak-anak itu bisa melakukan dengan sadar kelas, kemudian tidak akan mudah itu. Seperti itu. Bisa ditambahkan Pak Pas atau musik? Jadi menambahkan dari pertanyaan Ibu Koni ya, tadi apakah keyakinan kelas itu memang sudah ada, sudah dipraktikkan. Terus nanti
membawa acara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam membawakan acara ini. Marilah kita tutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat beraktivitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.